Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan proposal produk keripik apel merana. Latar belakang kami mengajukan proposal ini dan memproduksi keripik apel merana. Yang pertama adalah melihat peluang usaha bisnis makanan ringan, salah satunya keripik, yang dapat memberikan keuntungan yang sangat baik. Kemudian, banyak konsumen yang menyukai makanan ringan, terutama keripik. Oleh karena itu, kami memproduksi keripik apel merana, yang mana keripik yang kami produksi merupakan inovasi baru, unik, dan terjangkau. Visi dan misi adalah menciptakan produk makanan ringan yang berkualitas dan banyak dinikmati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan bergizi. Visi kami terjabarkan atas 4 poin. Yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat pembeli, menjaga kualitas agar produk menjadi produk yang unggul, selalu membuat kesan yang baik pada setiap pelanggan, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Kemudian tujuan yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PLKH 3 SPPI yang bernamakan SPPIRT. Kedua, untuk membuat rancangan produk yang akan didaftarkan PIRT-nya. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang kelima, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang keenam, agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketujuh, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Ada juga untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan Keripik Apel Merana, bidang usaha kuliner, jenis produk keripik, alamat perusahaan di Jalan Pendidikan Gunung Panjang, Tanjung Retep, Kabupaten Brno, Kalimantan Timur, dengan kode pos 77315, nomor telepon 088 2034120 332, alamat email @apelmerana@gmail.com, ID Instagram Keripik Apel Merana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganisa Sidik Pramono di sini akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yang dimana langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi selanjutnya ialah data pemilik usaha. Data pemilik usaha di sini ialah nama Duvita Pastesa, jenis kelamin perempuan, nama tanggal lahir Malang 5 Mei 2000, alamat Jalan Diponegoro nomor 137, Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dengan kode pos 65314. Nomor telepon atau HP 085255829283, dengan alamat email astesa@gmail.com. Peran dalam perusahaan merupakan manajer penjualan. Sedikit saja informasi dari usaha ini merupakan jenis usaha yang didirikan, yakni usaha yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan, yaitu keripik apel yang tidak ada dijual di daerah kabupaten ini. Oleh karena itu, kami mendirikan usaha keripik apel ini untuk menarik perhatian para konsumen mengenai jenis keripik yang baru di daerah ini. Usaha ini masih sangat kurang didirikan di Kabupaten Berau, karena kebanyakan dari para penjual hanya menjual keripik dari olahan kentang, singkong, maupun pisang yang dimana telah umum. Maka dari itulah kami mendirikan usaha keripik yang berbahan dasar dari buah apel. Selain itu, melihat dari adanya pelaku usaha yang mendirikan usaha di bidang keripik, khususnya keripik buah apel, oleh karena kami merasa adanya peluang yang besar dan dapat menarik perhatian konsumen pecinta keripik. Selanjutnya masuk ke dalam profil usaha. Ini nama usaha yang merupakan Keripik Apel Merana, dengan lokasi di Jalan Pendidikan Gunung Panjang, Seredeh, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan komposisi produk terdiri dari pertama bahan, yakni buah apel dan minyak goreng. Sedangkan alat-alat yang digunakan berupa wajan, kompor, saringan, dan plastik. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara produksi dari keripik apel merana. Cara produksi dari keripik apel merana, yakni pertama, apel segar dikupas dari kulitnya, lalu dicuci dengan air bersih. Kedua, iris apel tipis-tipis, lalu rendam irisan tersebut di air bersih selama 30 menit. Selanjutnya, setelah warna kecoklatan pada irisan apel sudah agak pudar, angkat dari rendaman. Selanjutnya, masukkan dalam penggorengan selama 1 jam. Angkat apel kemudian tiriskan. Selanjutnya, dinginkan di temperatur yang normal. Dan terakhir, yakni setelah dingin, masukkanlah ke dalam kemasan. Bahan yang dibutuhkan dapat dipesan dari agen yang berada di Kota Batu. Kelebihan dari produk yang kami jual di sini adalah memiliki rasa yang unik karena beraneka ragam. Sedangkan kelemahan dari produk yang ini adalah kurang dikenal di kalangan masyarakat karena produk ini masih baru. Dan juga bahan yang digunakan untuk membuat keripik apel ini tergolong mahal karena harus mengirim apelnya dari Kota Malang. Selanjutnya kita masuk ke dalam penelitian dan analisis usaha. Penelitian dan analisis usaha di sini kita bagi menjadi 3, yakni pertama target pasar atau konsumen, kedua adalah ukuran dan tren pasar, ketiga adalah situasi persaingan. Mengenai target pasar atau konsumen, yang kami dirikan ini tidak menutup kemungkinan untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, sehingga usaha ini dapat menembus pasar baik pasar maupun toko-toko atau kios-kios untuk memasarkan produk tersebut. Kedua, yakni ukuran atau tren pasar. Adapun ukuran dari keripik ini kami bagi di 3 kategori, yakni keripik ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar.
Tiap bungkusnya ukuran kecil ini 60 gram, ukuran sedang adalah 120 gram, dan ukuran besar adalah 350 gram. Telah kami lakukan penelitian bahwa di daerah pemasaran masih sangat sedikit yang produksi buah apel buah agar dapat menjadikan perhatian konsumen untuk membeli produk yang kami jual, yang juga masuk dalam makanan ringan yang tergolong unik. Berdasarkan hasil pengamatan dari penjualan ketiga macam ukuran dalam kemasan keripik tersebut, bahwa yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah ukuran sedang. Di mana? Karena isi dalam ukuran sedang ukuran sedang tersebut dapat memuaskan dan harganya sangat terjangkau karena tidak terlalu mahal. Ketiga, situasi persaingan. Berdasarkan pengamatan bahwa Kabupaten Berau ini masih kurang mendirikan usaha pembuatan keripik, terutama keripik dari buah apel. Di daerah Berau hanya menjual keripik dari bahan-bahan yang biasa digunakan, misalnya seperti kentang, singkong, atau pisang, sehingga persaingan pun tidak terlalu banyak. Tetapi karena usaha keripik apel ini hanya kami yang produksinya, maka tidak ada persaingan keripik apel dari pedagang yang lain. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada, yaitu menciptakan suatu produk yang berbeda dari yang sudah ada, dan meningkatkan suatu atau kualitas produk yang untuk menghadapi pesaing. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, ini rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran produk sendiri kami bagi menjadi 3. Yang pertama strategi pemasaran, kedua penetapan harga, dan yang ketiga yakni periklanan dan promosi atau penjual dan distribusi. Jadi yang pertama adalah strategi pemasaran. Mengenai dengan penjualan ini, kami melayani konsumen dengan 2 cara, yaitu penjualan secara langsung dan dapat berupa pesanan melalui telepon. Selain itu, kami juga mengetahui kondisi pemasaran dan program pemasarannya, sehingga strategi yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua yaitu tadi penetapan harga. Dalam penetapan harga, kami memberikan ketentuan sebagaimana yang kami tampilkan, yang sesuai dengan bahan-bahannya. Ini buah apel seharga 3.200, minyak goreng 1.800, biaya bahan baku sekitar 5.000, biaya lain sekitar 1.000, dan total biayanya adalah Rp6.000. Pendapatan dari hasil penjualannya kami bagi jadi 3 kategori. Yang pertama ada di ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Ukuran kecil sendiri ini kami memperoleh pendapatan sekitar 1.200 per bungkus. Ukuran sedang kami bisa mendapatkan 3.000 per bungkus, dan ukuran besar kami memperoleh sekitar 4.800 per bungkus. Selanjutnya kita masuk ke dalam periklanan dan promosi. Adapun periklanan dan promosi yang akan dilakukan adalah dengan melalui radio, spanduk, dan Instagram. Alasan kami memilih radio karena agar produk yang dibawakan terkesan menarik. Karena banyak orang di Kabupaten Berau yang mendengarkan radio. Sedangkan spanduk ini dapat menarik perhatian dengan kalimat-kalimat yang menarik, memiliki variasi warna, dan dipasang di tempat yang strategis. Dan terakhir, tentu saja kami menggunakan media sosial untuk menarik kaum media sosial seperti Instagram, karena kami juga ingin menarik hati dari kaum milenial. Baik, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pengembangan dan rencana desain. Dalam rencana pengembangan usaha ini, saya akan mengembangkan usaha yang saya jalankan ini dengan cara memasarkannya di tempat di mana tidak memiliki jenis usaha yang sama. Rencana desain kami akan mengubah kemasan produk yang semula menggunakan kemasan plastik, yang sekarang saya akan mengubah dengan menggunakan plastik aluminium yang juga lebih menarik dengan mencantumkan nama dan alamat pada setiap kemasannya. Kemudian kebutuhan analisis penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian usaha, maka ahli marketing berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Dalam hal ini, saya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Kemudian struktur biaya. Yang pertama adalah tanah. Kami mengeluarkan biaya sebesar 13 juta rupiah. Terus kemudian bangunan sebesar 20 juta rupiah. Pengadaan barang 3 juta. Biaya asuransi 800.000 rupiah. Biaya penelitian barang 500.000 rupiah. Gaji karyawan 800.000 rupiah. Biaya listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 rupiah. Dan biaya lainnya sebesar 1 juta rupiah. Jadi total biaya yang kami keluarkan adalah 39.600.000 rupiah. Kemudian legalitas perusahaan. Surat-surat yang dibutuhkan antara lain adalah surat izin tempat usaha, kemudian surat izin usaha perdagangan, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Kemudian tim manajemen perusahaan dan produk memiliki tugas. Yang pertama adalah tugas direktur, yaitu sebagai pemimpin dalam perusahaan, yaitu usaha keripik apel yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tugas sekretaris, yaitu mencatat segala sesuatu yang penting dan mengurus dokumen-dokumen. Ya, terus kemudian adalah tugas bendahara, yaitu memegang dan menyimpan uang atau dana perusahaan. Selanjutnya adalah tugas manajemen pemasaran, yaitu memasarkan produk-produk keripik apel dan mencari rekan-rekan bisnis yang akan mendistribusikan keripik apel ini. Tugas manajemen penjualan, yaitu mengurus semua tentang penjualan produk. Kemudian tugas manajemen pembelian, yaitu memesan atau membeli bahan baku dan mengurus semua mengenai pembelian. Dan tugas karyawan, yaitu membuat atau memproduksi keripik apel. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi yang pertama tentunya bahan baku, terdiri dari apel, minyak goreng, dan perasa. Selanjutnya untuk kebutuhan lainnya, yaitu 4 orang tenaga kerja, peralatan, pisau, talenan, kompor, wajam, baskom, dan serokan. Kemudian untuk tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam membuat keripik. Tenaga kerja diambil dari masyarakat daerah sekitar. Selanjutnya adalah masalah potensial dan hambatan.
kemungkinan akan terjadi masalah-masalah potensial, yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku yang akan membuat produksi keripik apel tidak berjalan dengan lancar. Tindakan alternatif kami lampirkan sebagai berikut, yaitu tindakan alternatif. Dengan melihat dan mempelajari dari resiko dan hambatan, maka kami mengambil tindakan alternatif, yaitu pertama, sebelum bahan baku habis, maka kami akan memesan lagi bahan baku untuk keripik apel tersebut. Ini bertujuan agar produksi keripik apel tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk keterlambatan pengiriman bahan baku, kami tidak hanya memesan bahan baku dari satu agen saja, tetapi 2 atau 3 agen. Agar apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang pada satu agen, kami tidak perlu khawatir karena kami memesan pada agen yang lain. Tapi, kami berusaha untuk memberitahu agen tersebut agar tidak mengirim bahan baku dengan lambat secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah aspek finansial. Perkiraan finansial yaitu laba per bulan sebesar Rp890.000 dan laba per tahun sebesar Rp10.680.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan label kami dan stempel perusahaan kami, yang dimana pertama terkait dengan rancangan label kami memberikan suatu bentuk rancangan atau desain label yang dimana bertujuan untuk menarik perhatian daripada konsumen kami, yang dimana tidak hanya memperpedulikan daripada bahan atau produk-produk yang kami akan gunakan, akan tapi pun juga terkait dengan kemasan ataupun rancangan label pun juga perlu diperhatikan, yang dimana ketika orang akan membeli suatu produk kami pasti melihat yang pertama ialah terkait dengan label-label kami dan juga rancangan label kami terutama pada letak di kemasan, seperti yang telah dipaparkan pada presentasinya dengan daya tarik desain yang mencolok, warna dengan menggunakan warna yang mencolok dan juga desain yang unik, maka akan memberikan suatu daya tarik tersendiri. Seperti pada yang telah terpapar pada PowerPoint kami, yang dimana terdapat judul atau merek kami yang memang dapat dibaca dengan jelas oleh konsumen dan juga adanya gambar-gambar yang unik dan juga memang itu merupakan keaslian daripada produk kami, maka kami percaya bahwasanya akan memberikan suatu bentuk ketertarikan sendiri kepada konsumen kami. Maka daripada itu, dengan adanya desain yang kami buat seperti ini, insya Allah akan memberikan suatu bentuk daya tarik kepada konsumennya. Dan tak lupa, pada label ini kami gunakan pada kemasan kami nantinya di produk kami, yang dimana kemasan itu berupa plastik yang cocok untuk produk kami. Dan terkait dengan stempel perusahaan, kami menggunakan simpel daripada desain rancangan kami, tidak jauh daripada rancangan desain kami, yang dimana ada nama ataupun merek daripada produk kami dan juga ciri khas daripada produk kami, yaitu keripik apel itu sendiri. Begitu. Selain rancangan label dan juga stempel perusahaan yang memang penting daripada produk kami, tidak lupa juga hal yang memang paling urgent ialah tempat atau di mana lokasi perusahaan kami berada dan bagaimana denah-denah daripada ruang produksi kami dalam hal untuk memproduksi produk kami, yaitu khususnya keripik apel Merana ini. Khususnya daripada denah lokasi perusahaan kami terletak di Jalan Pendidikan Gang Panjang, Tanjung Rendep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Seperti yang telah dipaparkan pada presentasi ini, terletak ada kotak-kotak atau bagian-bagian daripada tempat atau ruangan produksi kami, yang dimana ada ruang penyimpanan bahan baku, ruang pengupasan kulit apel, ada ruang untuk penyimpanan, pemarutan dan segala macamnya. Itu kami desain seperti itu karena agar tidak adanya kecampuran atau adanya tidak campur daripada kegiatan-kegiatan yang memang itu di luar daripada fokus kegiatan kami dalam hal untuk memproduksi produk kami. Seperti yang telah dipaparkan tersebut, kami berupaya untuk memberikan suatu bentuk denah agar nantinya orang ataupun konsumen pun tahu atau mengetahui dari mana lokasi perusahaan kami dalam hal memproduksi produk kami ini. Setelah kami paparkan terkait dengan denah lokasi perusahaan kami di jalan tersebut, kami pun juga berupaya untuk memberikan suatu bentuk transparansi daripada produksi produk kami, yang dimana dalam hal ini kami juga memberikan suatu denah ruang produksi yang secara umumnya, tadi kan secara detailnya itu di mana letaknya produksi dan segala macamnya. Namun akan di sini kami memberikan suatu gambaran umum yang dimana terdapat toko di depan letak daripada perusahaan kami, ada tempat kasir, ruangan khusus daripada produk-produk kami, ruang produksi seperti yang tadi dipaparkan, ada ruang pemarutan, ada ruang penyimpanan bahan buku dan lain segala macamnya. Di belakangnya ada dapur dan sebelahnya itu ada kamar tidur atau ruang istirahat, dan sebelahnya ataupun di belakang dapur itu terdapat kamar mandi, yang dimana kami berusaha ataupun mengupayakan bagaimana caranya dalam hal produksi ini memberikan suatu bentuk kenyamanan untuk tenaga kerja kami pun dan juga konsumen kami nanti ketika membeli produk kami, agar ada dipilah-pilah di mana letaknya produksi, di mana letaknya untuk pemasaran dan segala macamnya, itu agar terhindar daripada hal-hal yang nanti memberikan efek negatif pada produk kami. Maka daripada itu, adanya jalan ataupun adanya ruangan untuk produksi dan juga denah-denah ruangan yang memang penting dalam hal kegiatan produk kami itu dirasa kami perlu untuk memberikan suatu desain ataupun denah seperti berikut, seperti itu. Dan selanjutnya mungkin terima kasih kepada perhatian kepada Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang telah menyempatkan ruang ataupun waktunya untuk menyempatkan hadir dalam hal kami memaparkan suatu rancangan produk kami hari ini. Maka daripada itu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.